Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau emas, Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Dia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dengan benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang sudah disampaikan minggu yang lalu, tema teritori tahun ini dengan tema menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya pikir ini bukan sekedar sebuah tema, tetapi ini standar yang tinggi. Karena bicara tentang kekudusan, saudara-saudara, sekali lagi, tema ini bukan hanya sekedar sebuah tema, tetapi memiliki sebuah standar yang tinggi. Karena bicara tentang kekudusan. Kekudusan artinya dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Jadi sekali lagi, kekudusan artinya dipisahkan atau dikhususkan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tapi bukan hanya sebenarnya kita dikhususkan, dikatakan menjadi bejana, menjadi peralatan di dalam rumah Tuhan. Jadi ini standarnya tinggi. Kalau orang sekolah, maka nilainya harus 90 atau 100. Dibandingkan dengan kehidupan kita saat ini, yang saya pikir kita tidak sampai pada sebuah standar itu. Karena kehidupan kita, perjalanan hidup kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, bahkan sifat kita hari-hari. Karena kalau bicara kudus, saudara-saudara, bicara sesuatu yang suci, bicara tentang sesuatu yang tadi saya katakan standarnya tinggi. Bahkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa
Ada yang tahu? Untuk apa kita dipanggil menjadi orang-orang yang kudus? Kalau saudara perhatikan 1 Petrus 2 ayat 9 bagian akhir dikatakan begini, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, supaya saudara dan saya sebagai bangsa yang kudus, sebagai orang-orang yang dikhususkan untuk Tuhan, memberitakan, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi, tinggi standarnya saudara-saudara. Adakah saudara hari ini sepanjang hari, sepanjang satu hari sanggup untuk memberitakan, menceritakan tentang Tuhan? Ada? Saya pikir sulit saudara-saudara. Sulit. Kenapa saya katakan sulit? Kita ini hidup di dalam daging yang pertama. Hidup di dalam daging. Yang kedua, kita ini orangnya bisa dibilang egois kita tinggi. Pertanyaan saya, kita mau uji. Ada yang sanggup tidak marah dalam satu hari? Ada yang sanggup tidak gosip orang lain dalam satu hari? Ada yang sanggup tidak berpikiran jelek kepada orang lain dalam satu hari? Ada? Karena kalau kita bicara kekudusan, semua ini harus kita hilangkan. Karena kita mau bercerita, kita mau memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Karena kalau bicara perbuatan-perbuatan Tuhan, tidak ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang seperti perbuatan kita. Baru lihat orang lewat depan rumah, mungkin dia punya kelebihan sedikit dibanding kita. Kadang-kadang kita berpikir jelek tentang orang itu. Betul ya? Itu baru dalam perbuatan kita, pikiran kita. Belum lagi dalam satu hari kita mulai lakukan tindakan yang kurang patut. Kita mulai mabuk-mabukan. Kita mulai hidup berfoya-foya. Kita mulai hidup dengan hura-hura. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka kalau standarnya kekudusan, tidak sanggup kita, saudara-saudara. Tidak akan pernah sanggup kita. Tetapi ini tuntutan untuk orang-orang Kristen. Ini wajib bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Kenapa ini wajib? Kenapa kita harus hidup kudus? Ada yang tahu kenapa kita harus hidup kudus? Mari kita lihat beberapa prinsip yang disampaikan dalam 1 Petrus 1:13 hingga 25. Ayatnya yang ke-16. Mari kita lihat ayat 16. Di sana dikatakan begini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Orang-orang Kristen yang dipanggil hidup di dalam Tuhan harus hidup kudus, sebab Tuhan yang kita sembah itu kudus. Tuhan itu kudus. Saudara-saudara, ini di dalam catatan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 16. Ini adalah perintah juga yang disampaikan kepada orang-orang Israel. Mari kita lihat Imamat 11:40 ayat 44 ayat 44 sampai 45. Imamat 11:44 hingga 45. Dikatakan seperti ini. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriak dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Tuhan itu kudus. Tuhan itu suci. Tidak mungkin Tuhannya kudus, umat-umatnya hidup di dalam dosa. Maka kalau Tuhan tuntut kekudusan itu dari saudara dan saya, tadi saya bilang, saya kasih perumpamaan kecil.
Dalam satu hari, adakah kita yang tidak berpikir jelek terhadap orang lain? Dalam satu hari, sanggupkah mulut kita ini kita tutup untuk tidak gosip orang lain? Dalam satu hari, sanggupkah hati kita tidak menyimpan kebencian kepada orang lain? Satu hari, belum 2, belum 3, belum 1 minggu, belum 1 bulan, belum 1 tahun. Tuhan izinkan kita hidup 70 tahun. Maka saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan tidak akan sanggup. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Karena memang harus kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena dikatakan di sana tadi, kita kudus karena Tuhan itu kudus. Saya ingat satu keluarga namanya Abram dan juga Sarah. Ini bicara tentang kekudusan, saudara-saudara. Abram dan Sarah tinggal di sebuah daerah yang disebut Ur. Mereka hidup dengan kelimpahan kekayaan. Satu ketika Allah berfirman kepada Abram, dia katakan, tinggalkan Ur, pergi ke satu tempat yang akan kuberikan kepadamu. Pemanggilan ini bukan hanya sekedar pemanggilan biasa, saudara-saudara. Tidak. Tetapi pemanggilan ini bertujuan kepada satu bangsa yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, pemanggilan ini merujuk kepada Abram supaya mereka dipisahkan untuk Tuhan. Karena ketika mereka hidup di tanah Ur, mereka hidup dengan penyembahan berhala. Mereka hidup dengan keadaan-keadaan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Karena keluarga daripada Abram adalah orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah yang kudus. Karena Tuhan punya janji kepada manusia pertama. Dan janji itu harus terus diberitakan. Janji itu harus terus dinyatakan kepada manusia. Sampailah kepada Abram. Abram dipanggil bukan hanya kepada satu janji yang besar, karena dia menjadi bapa orang beriman, karena dia menjadi bapa segala bangsa. Tidak, tetapi yang kedua tadi saya katakan, dia dipanggil, dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Karena waktu dia keluar dari tanah Ur, dia hidup kudus untuk Tuhan. Pertanyaannya, adakah Abraham tidak melakukan dosa? Ada? Apa dosa yang dilakukan Abraham? Mungkin kalau kita baca teliti Alkitab, hanya juga kesalahan dari Abraham. Salah satunya dia tidur dengan pembantunya, sehingga dia dapat siapa? Ismail. Iya kan? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka tuntutan Tuhan itu terlalu tinggi, standarnya terlalu tinggi kalau bicara kekudusan. Tapi saya bilang, tapi ini wajib untuk saudara dan saya. Karena nantinya kita akan hidup bersama dengan Allah yang kudus itu. Tidak ada orang yang berdosa sampai kepada Allah yang kudus. Nanti kita pelajari. Saya coba tulis begini. Ini adalah perintah Allah yang disampaikan kepada orang Israel supaya mereka menguduskan dirinya di hadapan Allah, sebab Allah itu kudus. Di dalam imamat tadi, Allah adalah kudus, artinya ia bebas atau tidak terikat dengan dunia yang ada di dalam dosa. Allah itu kudus, artinya ia bebas atau tidak terikat dengan dunia yang penuh dengan dosa. Itu Allah. Sementara kita, manusia, umat-umat manusia ini, kita terikat dengan dunia. Kita hidup dengan dunia. Itu sebabnya, saudara-saudara, tidak heran kalau ada banyak juga orang Kristen masuk penjara. Ada banyak orang Kristen juga hidup di dalam mabuk-mabukan. Ada banyak orang Kristen hidup dengan judi. Ada banyak orang Kristen yang menomorduakan Tuhan. Dia merasa dia yang lebih hebat daripada Tuhan. Kita terikat dengan dunia, sementara Allah itu tidak terikat. Itu sebabnya Allah itu kudus dan dia ingin umat-umatnya kudus supaya tidak terikat dengan dunia ini.
Kita memang tidak sama seperti Tuhan karena Tuhan itu kudus. Tetapi sebagai orang-orang Kristen, tadi dikatakan kita dipanggil hidup kudus karena Tuhan yang kita sembah itu kudus. Di dalam Yohanes 17:14 hingga ayatnya yang ke-19 dikatakan begini. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia yang seperti aku. Seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini ucapan Tuhan Yesus yang dicatat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-17 tadi. Dia mengatakan kepada Bapaknya, sama seperti dia bukan dari dunia, demikianlah orang-orang Kristen. Kita ini bukan lagi dari dunia, tapi kita diutus ke dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada satu pribadi yang sanggup menolong kita ketika kita belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia adalah Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah. Dia yang hadir dalam hati manusia, dia yang mengingatkan kita. Karena itu pekerjaan dari Roh Kudus. Selain dia menghibur, dia mengingatkan kita, dia menginsafkan kita tentang dosa. Roh Kudus itu yang hadir dalam hati saudara dan saya, sehingga waktu pikiran kita mulai jelek terhadap orang lain, mata kita mulai membawa kita jatuh dalam dosa, mulut kita mulai membawa kita jatuh dalam dosa membicarakan orang lain, tangan kita mulai mengulurkan perbuatan yang tidak baik. Roh Kudus itu yang mengingatkan kita, itu yang memampukan kita. Karena kalau bicara kitanya tidak sanggup. Tadi saya bilang kita ini hidup di dalam daging, tapi ketika Roh Kudus tinggal dalam hati saudara dan saya, ketika pikiran kita mulai jelek, dia bicara dalam hati. Jangan pikirkan ini, karena kalau kau pikirkan itu, kau akan jatuh di dalam dosa. Hati-hati, itu Roh Kudus. Dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam Roh Kudus, dia adalah orang-orang yang terus hidup di dalam doa. Hidup bertekun membaca firman. Hidup bertekun di dalam Tuhan, mencari Tuhan, haus dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus kudus, saudara-saudara? Ayatnya yang ke-17 dikatakan begini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita ini penumpang. Menurut saudara, kalau ada orang yang menumpang di rumah, apakah dia terus tinggal di situ bertahun-tahun? Ada? Atau ketika saudara turun ke Palu menumpang di mobil Palu Napu, apakah saudara terus naik mobil itu, kemudian kemana mobil itu di situ terus? Namanya penumpang, dia hanya singgah sebentar. Saya ingin perlihatkan saudara satu gambar. Ini saya screenshot, saya ambil dari Facebook. Saya bilang cukup menarik, boleh dikasih besar. Ya, kasih naik ke atas. Ya, oke. Saya ingin minta komentar dari yang sebelah kiri. Menurut saudara, apa arti dari gambar ini? Yang sebelah kiri, sebentar yang sebelah kanan.
nikmatnya sekarang, menderitanya nanti. Menderitanya sekarang, apa itu? Nikmati nanti. Kasih komentar dari sebelah kiri saya. Karena kita bicara penumpang ini. Ada? Bersama yang kolom barangkali? Boleh kasih komentar untuk GPS atau ada yang lain? Coba kasih satu komentar tentang gambar ini. Dari sebelah kiri ini. Ada? Dari Sersan Merkol, Om Patia barangkali atau Om Joni? Apa yang saudara dapat dari gambar ini? Ada 4 gambar di sana, saudara-saudara. Karena kita mau bicara penumpang. Ada? Oke, saya lempar ke sebelah kanan. Apa yang saudara ambil dari gambar ini untuk ibu-ibu yang sebelah kanan saya? Dari 4 gambar ini, apa yang saudara bisa ambil? Atau kasih sebuah komentar? Ada? Tidak ada hadiah ya, sudah lewat Natal dengan tahun baru. Nanti Desember tahun itu ada hadiah. Saya tahu saudara tidak bersuara karena tidak ada karungnya hadiah. Ada? Nanti mau jadi barangkali, nanti mau jadi Mama Gola atau Mama Sarah. Ada yang bisa kasih komentar tentang gambar ini? Tidak ada? Atau takut? Kalau saya bilang hari ini hidup saya sedang seperti yang ada di gambar yang ada di atas itu, tapi menderitanya nanti di sana. Ataukah saudara sedang memikul salib yang berat hari ini? Tidak apa-apa. Kalau saudara sedang pikul salib yang berat hari ini, menikmatinya nanti di sana di dalam kerajaan Allah. Tapi kalau saudara jadi pemabuk, jadi orang yang hidup di dalam dunia, nikmatnya sekarang tapi menderitanya sebentar lagi. Nanti ada waktunya. Oke, boleh dihilangkan gambarnya. Saya tahu saudara takut memberikan komentar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tadi saya bilang, yang namanya juga penumpang, saudara-saudara, berarti tidak selamanya dia ada di dalam rumah itu atau terus ada di dalam mobil itu. Bapak Arjun pernah bawa penumpang ke Palu? Pernah ya? Apakah penumpang itu terus ada di dalam mobil? Pasti dia turun. Ada saudara yang di dalam rumah saudara ada yang menumpang karena dia batambang, dia numpang? Ada? Ada ya? Apakah terus nanti dia tinggal di situ? Tidak, dia pasti pulang karena bukan rumahnya. Bukan rumahnya. Sekali lagi, yang namanya penumpang saudara, tidak selamanya dia tinggal di situ. Saya mau bilang begini, kita ini penumpang. Kita ini penumpang. Penumpang kita. Betul saudara punya rumah, punya tanah, punya uang hari ini. Saya tanya, berapa lama kita hidup? Pakai standar Alkitab. Berapa lama kita hidup? 70, 80, selebihnya penderitaan. Tapi banyak orang hari-hari ini belum sampai 70 Tuhan sudah panggil. 40, 50, 30, 20, bahkan ada yang baru lahir. Artinya kita penumpang, tinggal sementara di mana? Di dunia ini, saudara-saudara. Kita tinggal sementara. Itu sebabnya kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena kehidupan kekal itu nantinya ada di dalam kerajaan Allah. Kehidupan kekal ada di dalam kerajaan Allah. Kematian kekal ada di dalam jurang maut. Berarti untuk masuk di dalam kerajaan Allah, maka kita persiapkan diri kita sebagai penumpang ini. Kita ini penumpang. Sekali lagi, ada satu buku yang saya tulis, yang saya baca, ditulis begini: manusia adalah musafir. Tahu musafir? Orang yang mengembara itu, saudara-saudara. Mengembara. Dia gambarkan manusia itu seperti seorang musafir yang mengembara. Kemudian bagian akhir dia tulis begini: berbuatlah baik sebaik-baiknya hari ini, anggaplah besok kamu tidak hidup lagi. Sekali lagi, dia tulis begini bagian akhir: berbuatlah sebaik-baiknya hari ini,
Anggaplah bahwa besok kamu sudah tidak hidup. Karena kita berbicara ketulusan, saudara-saudara. Kita ini penumpang. Ayat 17 dikatakan tadi, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah hidupmu dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dikatakan, hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah menghargai, menghormati Tuhan yang kudus itu selama engkau menumpang. Selama kita menumpang. Ada penumpang yang tinggal di dalam rumah kita, dia yang atur kita yang punya rumah? Ada? Gak ada ya? Atau ada penumpang mobil yang atur supirnya? Tidak ada. Yang punya mobil pasti berhak, yang punya rumah pasti berhak daripada penumpang. Sekali lagi saudara-saudara, ingat, saya, saudara, kita semua yang hadir pagi hari ini adalah penumpang yang tinggal sementara di bumi, ya kan? Yang tinggal sementara di bumi ini. Oleh sebab itu, belajarlah takut akan Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, dan hiduplah kudus di dalam Tuhan, saudara-saudara. Mazmur 39 ayatnya yang ke-13 dikatakan begini, alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Ini tulisan sang pemazmur. Dia menyadari kalau dia adalah penumpang. Itu sebabnya dia katakan begini, alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Sebelum dia pergi dari dunia ini dan tidak ada lagi. Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ibrani 11 ayat 13 bagian akhir dikatakan, orang asing dan pendatang di bumi ini. Kita penumpang, berarti kita juga adalah pendatang. Kalau yang namanya pendatang, tidak selamanya dia tinggal di sini. Betul, tidak selamanya dia tinggal. Pasti juga dia tinggalkan tempat itu, karena dia punya tempat sendiri. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Yohanes, kita bukan dari dunia, tapi kita diutus di dalam dunia. Sama seperti Tuhan Yesus bukan dari dunia, diutus kepada dunia. Dia kembali kepada Bapaknya. Sama dengan saudara dan saya. Kita bukan dari dunia, dan nanti juga kita akan kembali kepada Dia yang mengutus saudara dan saya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tanamkan dalam diri saudara, kita adalah penumpang, kita adalah pendatang. Sekali lagi, pakai standar Alkitab untuk ukur umur. 70-80. Selebihnya adalah penderitaan. Kalau Tuhan izinkan kita hidup 70 tahun, berarti hanya 70 tahun lamanya kita jadi penumpang, jadi pendatang di bumi ini. Selebihnya, rumah kita yang kekal itu ada di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, setiap hari perbaharui hidup, setiap hari hiduplah kudus di dalam Tuhan. Karena ingat, kita adalah pendatang. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus kudus? Dikatakan begini, sebab kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Ayatnya yang ke-18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang ketiga, kenapa kita harus hidup kudus, saudara-saudara? Karena kita ini dibayar dengan darah yang mahal.
Kita dibayar dari apa? Kita dibayar dari apa? Dari dosa. Ingat, dosa di hadapan Tuhan itu adalah utang. Utang, saudara-saudara. Dan utang itu, utang dosa itu tidak dibayar dengan emas, dikatakan di sana. Ayatnya yang ke-18, tidak dibayar dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak, bukan pula dengan emas. Salah satu barang termahal di dunia ini adalah emas. Emas, barang termahal. Itu sebabnya orang berbondong-bondong cari emas. Di mana ada tambang buka, lari ke sana. Kendati nyawa yang jadi taruhan. Karena mahal, karena emas itu adalah barang yang mahal. Saya ingat saya nonton satu acara di televisi. Ada satu orang, saya lupa dia dari negara mana. Dia laki-laki. Karena dia punya emasnya banyak, mulai dari ibu jarinya sampai jari kelingkingnya, dari tangan kanan, tangan kiri semua emas. Kalungnya emas. Dia laki-laki. Dia pakai apa? Bukan, dia tidak lubang telinganya, tapi dia pakai yang kayak pakai apa? Ada anting-anting yang cuma ditempel. Tapi itu emas. Gelangnya emas, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Kalungnya besar. Sehingga kalau dia jalan begini, saudara-saudara, begini dia jalan karena emas. Jadi kalau dia jalan kemana-mana begini. Jadi kalau di total dia punya emas yang ada di dalam di tubuhnya, yang bergelantungan di tubuhnya, ya kurang lebih sekitar 2-3 kilo. Hari-hari berjalan dengan 1-2-3 kilo emas di tubuh. Ya pantasnya dia berjalan begini. Bukan cuma itu, sepatunya dilapisi emas. Sepatu yang kayak sepatunya Aladin yang ada ujungnya dilapisi dengan emas. Apalagi ban pinggangnya emas, jam tangannya emas. Bukan hanya itu, dia punya Lamborghini, mobil mewah dibalut dengan emas. Jadi dia kalau jalan tidak berani jalan sendiri, takut dirampok. Takut dia dirampok. Jadi kalau dia jalan, di depan itu ada dia punya pengawal. Jadi mobil pengawalnya, di belakang mobil pengawalnya, di dalam mobil dia. Tidak berani jalan sendiri karena takut dirampok tadi. Saudara-saudara, betapa mahalnya emas itu. Orang berburu emas. Tapi saya mau bilang begini, darah Kristus yang membayar kita dari dosa lebih mahal dari emas. Lebih mahal dari emas. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan sia-siakan darah yang mahal itu. Tidak ada nabi, tidak ada Tuhan yang membayar umatnya dengan darah yang mahal. Tidak ada. Hanya di dalam satu pribadi, Yesus Kristus, yang sanggup membayar saudara dan saya dengan darah yang mahal. Lebih mahal dari emas. Kalau hari ini darah Kristus itu didapat kemudian dijual ulang, tidak ada yang sanggup bayar, saudara-saudara. Oleh sebab itu, ingat, dosa di hadapan Tuhan disebut utang. Dan yang hanya bisa membayar itu darah Kristus. Ayatnya yang ke-19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Tidak bernoda, tidak bercacat. Sekarang kesimpulan yang untuk saudara dan saya. Masih teruskah kita hidup di dalam mabuk-mabukan? Masihkah kita terus hidup di dalam berpesta pora? Masihkah kita terus hidup dengan pikiran-pikiran yang jelek? Masihkah kita terus hidup dengan mulut, bibir kita yang terus bercerita tentang kejelekan orang lain? Masihkah kita hidup di dalam dosa?
Kalau itu masih standar kita hari ini, ingat 4 gambar kan. Ada tempat kita masing-masing. Tapi kalau hari ini saudara hidup menderita karena Kristus, hari ini saudara menyangkal diri karena saudara ingin hidup kudus di hadapan Tuhan, hari ini saudara hidup menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam Tuhan, tidak mudah memang, tidak mudah. Tapi ingat, tempat kita adalah kerajaan Allah. Amin.